bicara soal content creator, media. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama narasumber. Ini sebenarnya baru kenal, tapi wah ini beliau luar biasa. Ada Bu Karina, apa kabar Bu? Kabar baik, Pak. Thank you Tuhan. buat waktunya. Sama-sama. Wah, senang sekali saya dikenalin nama Bang Ruben. Iya, Wah, benar. ini usaha wanita yang banyak sekali achievement-nya, luar biasa. Kalau di browsing itu nama Ibu, wah, dahsyat banget ya. Enggak dahsyat-dahsyat amat sih, Pak. Masih dalam proses dahsyat. Masih dalam proses dahsyat. Jadi pembicara juga, terus udah gitu juga punya bisnis public speaking ya. Iya. Dan masih banyak bisnis lainnya. Kita mau berkenal lebih lanjut nih Bu. Boleh perkenalkan diri dulu Bu, silakan. Iya. Terima Iya. kasih, Kak Iya. Herman. Ya. Saya sangat berkesan sekali ya Iya. hari ini diajakin podcast. Kita saling sharing di sini. Ya memang saya banyak sekali di bisnis yang berhubungan dengan komunikasi. Ya, memang karena saat ini memang yang dibutuhkan itu komunikasi ya. Komunikasi Bu ya. Iya. Komunikasi dan mungkin based on itu juga saya juga adalah Dewan Pembina dari Literasi Nusantara. Nah, dari situ saya mengangkat masalah literasi. Literasi. Komunikasi itu kan berhubungan dengan literasi. Iya. Gitu. Jadi penalaran orang mengenai komunikasi itu sangat penting karena menurut saya literasi itu adalah jembatan menuju perdamaian ya. Karena ketika kita berkomunikasi, kita tahu bagaimana berbicara dengan teman-teman, ya otomatis kita akan menaikkan value kita. Nah, di situ kita akan terlihat performa kita tuh siapa kita. Gitu. Makanya saya fokus ke usaha yang berhubungan dengan learning ya, pembelajaran, komunikasi, apapun itu, baik menulis atau yang lain. Tapi background Ibu awalnya dari apa nih? Ya, sebenarnya saya banyak jumping ya. Iya. Mungkin karena latar belakang saya juga orang yang nggak pernah berhenti belajar. Jadi saya itu kalau diulang dari belakang, saya banyak bisnis yang tidak berkesinambungan. Contohnya, sebelum ini saya bisnisnya pest control. Pest control itu berarti saya harus menghitung chemical yang ada di dalam satu produksi yang harus bagaimana menghindari hama. Ya. Iya. Nah, otomatis nggak relevan dengan yang sekarang. Nah, sebelum pest control saya adalah importir. Okay. Barang-barang dari China. Dan itu saya grocery. Jadi saya masukkan beberapa barang, bermacam barang, dari saya supply ke seluruh Indonesia. Itu dari China, sekian kontainer tiap bulan puluhan. Jadi sebenarnya memang saya orang yang bukan bosenan, tapi ketika saya sudah tahu sesuatu yang baru dan saya harus sampai di goals-nya. Itu prinsip saya. Nah, ketika saya lihat itu udah peluang itu sudah menurun, saya coba dengan cara yang lain. Jadi saya tidak akan pernah berhenti gitu. Gitu. Nah, jadi ya masalah relevan apa enggaknya itu nanti ya. Nanti ya. Tapi ini emang related juga ya, related. Nah, sekarang fokus intermedia. Saya juga lihat kan Ibu banyak berhubungan sama content creator. Ya. Nah, apa ini fokus intermedia, Bu? Fokus intermedia ini adalah perusahaan dan lembaga pelatihan. Di sini kita menyediakan pelatihan komunikasi, pelatihan public speaking, pelatihan yang berhubungan dengan HR ya, HR, lalu pelatihan yang berhubungan dengan grooming. Juga kita ada beauty class juga. Kita juga semua yang berhubungan dengan soft skill ya. Iya. Jadi semua yang berhubungan dengan soft skill kita yang ajarin, kita yang bentuk orang. Bahkan fokus intermedia itu juga business consultant ya. Juga. Jadi bagi teman-teman yang misalnya startup ya, mau membuka usaha, ya bisa kita guiding how to create the business sampai goals-nya. Itu kita yang guiding gitu. Nah, mungkin juga audiens juga butuh tahu kenapa sih butuh soft skill ini gitu kan. Bisa membukakan mindset ini. Iya.
Saat ini kepintaran orang tidak dilihat Kak dari akademiknya saja. Banyak orang pintar, tapi belum tentu bisa punya soft skill. Itu adalah ini ya, pengembangan diri, atau boleh dibilang kalau itu bedanya seminar dengan pelatihan. Kalau seminar itu kita memberikan informasi, pengetahuan satu arah. Satu arah. Jadi seminar tanpa ada tiktokan ya. Tapi kalau kita bicara pelatihan ini adalah memberikan pelatihan skill. Skill itu kan ada dalam diri kita. Nah, masalahnya kadang orang itu tidak mau membangun skill yang ada dalam dirinya. Nah, mindsetnya selalu hanya fokus dengan satu aja. Nah, kalau kita bicara akademik itu kan kita bicara satu fokus yang berhubungan dengan jurnal kita, satu materi yang kita seperti kacamata kuda ya. Cuma satu aja, kita tidak lihat sisi-sisi lain. Tapi kalau kita bicara soft skill, kita pelatihan dari diri kita itu akan terus berkembang. Dan itu sangat dibutuhkan di era ini. Apalagi untuk Gen Z ya. Nah, ini juga yang nonton kan banyak juga Gen Z. Karena saya banyak wawancara pageant ya, Putri Indonesia, Miss Universe. Nah, gimana koneksinya Bu, related in life? Ya, related in life-nya gini, apalagi tadi ya ngomongin pageant udah otomatis cantik. Nah, perempuan itu lahirnya memang cantik, laki-laki lahirnya ganteng. Iya, jadi tapi cantik saja itu tidak bisa. Cantik yang pasti itu inner beauty ada, inner peace ada. Wow. Ya. Inner peace itu kedamaian dalam diri. Lalu kita juga ada namanya leading self. Oke. Nah, setiap wanita itu penting sekali yang namanya leading self. Leading self itu bagaimana kita membangun diri kita, mengguiding diri kita, membuat diri kita disiplin, sehingga itu ketika kita membuat diri kita disiplin, di situ ada kedamaian. Itu tadi inner peace. Yes. Ya. Right. Inner peace itu kita mendapatkan ketenangan, nggak gerasak rusuh, nggak panikan. Ketika semua manusia pasti ada masalah. Tapi masalah itu kan bukan berarti hidup kita stop. Iya. Ya. Nah, ketika kita dapat masalah dan lain sebagainya, how to handle it. Problemnya adalah semua orang memikirkan masalah itu bagaimana selesai saat itu. Tapi yang namanya masalah nggak bisa kita bicarakan selesai sampai di situ gitu kan. Nah, akhirnya kita harus berdamai dengan diri kita. Itu yang tadi yang disebut inner peace. Okay. Right. Setelah inner peace keluar yang namanya inner beauty. Oke. Berarti inner peace-nya dulu nih. Iya, awalnya leading dulu. Leading diri kita untuk menjadi orang yang disiplin dan konsisten. Setelah itu kita masuk ke inner peace. Baru kita masuk ke inner beauty. Udah deh. Terus hasilnya cakep ya. Ditambah inner peace-nya udah komplit ya, satu paket deh semuanya gitu. Jadi tagline saya juga yang relevan dengan ini semua, semakin tua semakin bersinar. Itu saya pakai 15 tahun yang lalu di umur saya yang setengah abad ini. Gitu. Kelihatan Bu. Ya itu tadi, karena kita tahu mendisiplinkan diri kita. Nah, mendisiplinkan diri kita dengan cara apa? Mencintai diri kita dulu. Kalau saya sih udah nggak, yang namanya kita bicara realistis ya. Kita bisa cinta sama orang lain, tapi kalau kita nggak cinta sama diri kita gimana? Realistis aja sih saya. Saya lihat performa orang. Oke, mungkin one day kita lihat pasangan, wah cinta banget ya kita, gitu. Tapi saya lihat bentuknya pasangannya yang ngomongin cinta ini acak-adul nih. Saya nggak percaya kalau dia cinta sama pasangannya. Iya. Sebagai bukti ini harus actionnya dong ya. Action butuh duit kan? Action butuh duit. Butuh duit. Makanya harus bisnis. Oke. Nah, berarti untuk Fokus Intermedia ini melayani nggak cuma personal tapi corporate juga? Iya, kita corporate, in-house training, kita government juga. Government juga? Iya, kita
kita government, B2G juga, B2G, yes, B2B yes, juga, lalu kita juga banyak juga ke organisasi, banyak sih. Berarti dengan tadi awalnya adalah disiplin, kemudian juga inner peace, baru inner beauty, habis itu omset meningkat tuh. Automatically ya. Iya. Yang diberesin dari dalamnya dulu Dari ya. dalam. Jadi orang sekarang banyak ya suka bilang bisnis turun. Iya. Berita semua karyawan dipecat. Fokus Intermedia lagi nyari orang malah. Lagi nyari orang. Iya. Karena Tiap lagi banyak hari job kita rekrut. ya. Lagi banyak bisnis job gitu ya. Bukan masalah banyak job. Permintaan karena memang saya membutuhkan orang-orang yang kreatif. Ya sebanyak apapun orang yang kreatif, sejauh saya bisa pimpin orang-orang ini ke ladang-ladang yang baik, pasti akan menciptakan, saya akan memproduksi uang-uang untuk mereka bisa bekerja. Dan saya nggak akan takut gitu. Di kondisi ini apa sih yang Ibu Karina lihat nih peluangnya? Nah, ini bisa di-share juga kan? Peluangnya banyak sekali, Mas. Kalau dibicara hari ini ya kita bicara bahwa ekonomi gonjang-ganjing itu urusan government ya. Saya nggak ada kapasitas untuk bicara seperti itu. Tapi saya as a business woman, sudut pandang. Sudut pandang saya, peluang yang ada saat ini adalah bagaimana membuat diri kita menjadi orang yang kreatif, menciptakan apa yang ada di sekitar kita aja dulu. Nggak usah terlalu jumping jauh-jauh ke seberang. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau orang kreatif, Mas, sendok ini bisa jadi duit. Jadi saya nggak akan pernah takut yang namanya kita bicara bisnis akan stop. Nggak bakalan. Iya. Sejauh kita tiap hari mau belajar ya. Ketika kita belajar, wawasan itu kan ada. Masuk terus. Nah, itu kan dikeluarin tuh. Nah, ketika masuk keluar gitu. Nah, di satu sisi juga saya punya filosofi hidup. Nah, filosofi hidup saya ketika saya keluarkan itu pasti masuk. Makanya saya nggak akan pernah takut yang namanya kekurangan. Karena saya yakin ketika saya memberi itu saya lagi menyirami diri saya. Iya. Jadi berapa banyak pun karyawan saya nggak akan pernah takut untuk nggak bisa gajinya. Mantap juga. Nah, Fokus Intermedia sekarang ini melayani ini di se-Indonesia nih, Bu? Se-Indonesia. Jadi ada kayak business camp atau ada bootcamp juga ada, in-house training ada, one-to-one juga ada, private juga ada. Mungkin boleh di-spill, Bu, program-program yang sedang lagi berlangsung? Iya, kebetulan saya juga ada beberapa LSP, lembaga sertifikasi. Sertifikasi. Lembaga sertifikasi ISO. Lalu kita juga ketenaga kerjaan untuk tambang energi, pariwisata. Banyak ya. Iya. Kalau di-spill bisa 2 jam. Jadi bahaya. Jadi ya yang dipersingkat aja. Iya. Jadi kita juga kita juga kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang bisa mengeluarkan sertifikasi komunikasi, HR, dan saya sendiri sebagai instrukturnya. Instruktur juga, ya. Nah, dan kita kerjasama juga dengan BNSP dan KAN. Nah, Ibu juga tadi ada di dalam Fokus Intermedia ini ada bikin community untuk content creator. Iya, namanya pilar komunikator, pilar kreator media Indonesia. Part of Fokus juga? Part of Fokus, tapi ini lebih ke komunitasnya. Dan ini open seluruh Indonesia. Jadi kita DPN, Dewan Pengurus Nasionalnya. Kebetulan saya dikasih kepercayaan sama teman-teman sebagai ketua umum. Ketua umumnya ya? Apa nih aktivitinya dulu? Aktivitinya? Semua kreator yang ada di dalam membuat satu program yang berbasis kreativitas yang membangun anak bangsa. Gitu. Nah, yang akan didukung oleh Yayasan Fokus Karya Bangsa. Nah, saya kebetulan juga
punya yayasan Fokus Karya Bangsa yang berbasis pendidikan berbasis pendidikan dan perlindungan perempuan dan anak. Gitu. Berarti hanya wanita aja yang kalau di yayasan enggak sih, kita banyak. Cuman karena beberapa case kita sudah handle, jadi ya kita bantu. Tapi enggak menutup ke semua. Kayak contohnya yang sekarang sedang saya kolaborasi dengan beberapa rutan dan lapas, itu saya memakai yayasan Fokus Karya Bangsa. Nah di situ para yang di dalam lapas dan rutan dan siapapun ya yang membutuhkan CSR, saya akan bantu. Bahkan bukan hanya itu, advokasi sampai sampai ketika ada permasalahan saya akan turun bantu. Mantap. Nah tadi balik lagi ya ke komunitas content creator tadi. Ini pria dan wanita atau semua? Semua ya. Pria dan wanita. Semua konten kreator se-Indonesia boleh bergabung di kita, yuk. Semua kakak yang ada di sini juga boleh. Syarat-syaratnya? Nggak ada syarat. Yang penting dilihat aja dan harus open sosmed ya. Open sosmed di situ kita harus tracking ya. Open sosmed. Terus banyak selebgram ataupun kita bicara influencer ketika bicara selebgram di WA nggak aktif, di WA bisa nanti nggak ada profile picture, lalu centang 2, tidak kelihatan birunya, itu yang namanya selebgram. Bukan tuh. Nah jadi memang, jadi yakinkan, pastikan ketika kita mau mengatakan diri kita selebgram, influencer, itu pastikan dulu nih, siap nggak kita dilihat sama orang banyak. Nah kalau nggak siap, kalau cuman untuk viral-viralan, saya rasa nggak usah ikut deh. Karena kita mau long term, kita mau panjang, dan saya mau di kreator media ini kita mau terus dan berdampak buat Indonesia, bukan hanya sekedar kita doang. Gitu. Jadi juga isu-isu yang kita angkat juga kita rilis, kita lihat harus ada analisisnya. Gitu. Jadi memang semua kreator yang ada di dalam ini ya memang nggak sebebas yang di luar ya, tapi di sini otomatis semuanya akan kita angkat bagaimana caranya supaya mereka ada payung. Karena ya kejadian yang udah mungkin selebgram ada yang di di teror, di ini, di itu banyak ya. Nah, sejauh orang itu ada payung, ada komunitas, otomatis kan semua akan bergabung di situ untuk bagaimana menimbang, punya rasa kebersamaan, itu teman saya, gitu. Jadi nggak merasa sendiri lagi, ya. Tapi dengan tadi itu syaratnya memang nggak banyak sih, cuman harus benar-benar open semuanya, nggak ada yang bisa ditutupin gitu. Ya makanya tadi saya katakan lagi kalau ya pastikan diri Anda menjadi selebgram ya siap untuk menghadapi orang banyak. Jumlah follower? Enggak ada. Bebas ya? Bebas. Saat ini sudah tergabung? Saat ini sudah sekitar, untuk area Kepri aja kita sekitar ratusan ya sudah. Ratusan. Tujuannya apa nih Bu? Tujuannya banyak teman-teman selebgram, influencer, tools ya kayak kita ya, podcast segala macam, cari uangnya di sini. Ini kan ladang. Nah, ladang pekerjaan orang-orang kreatif. Zamannya saya, zaman anak-anak Gen Y ya. Saya di Gen Y ya. Itu belum ada yang beginian. Belum ada. Kita lagi mikir gimana caranya kerja. Masuk kantor, keluar kantor bawa map. Nah, sekarang udah nggak gitu lagi. Dengan cara ini otomatis akan menciptakan kreativitas lain dan menaikkan income para selebgram. Dan para tools makernya ya. Tools makernya juga. Tools maker juga terlibat ya. Iya dong. Dan itu bisa cross. Bisa cross. Jadi misalnya mau pakai Kak Herman, mau pakai yang lain, boleh dong. Gitu. Dan anggaplah sekarang selebgram influencer ini adalah bisnis. Iya. Jadi jangan anggap lagi sebagai saya kan cuma influencer. Enggak, kamu pebisnis. Sejauh kamu bisa pimpin diri kamu menciptakan uang, ya kamu pebisnis. Bagi saya kayak gitu sih.
Wis, mantap Bu. Nah, berarti Ibu juga mengkonekin dengan brand-brand juga ya Bu ya? Of course, pasti. Of course ya. Oke. Dan itu akan terbuka buat brand-brand yang mau kerjasama dengan kita. Jadi brand-brand yang ada di seluruh Indonesia ya berdampak juga dengan adanya kita ya. Nah, nanti kualifikasinya mau yang seperti apa kan tinggal ngecek nih yang mana yang memenuhi syarat, ya udah langsung kontrak aja. Apa susahnya? Nggak ada yang susah sekarang. Selagi masih tinggal di Indonesia nggak ada susah, nggak perlu susah. Masalah selesai semua kok. Yes. Nah, kemudian ada activity yang dari Ibu lakukan untuk community ini Bu? Ada activity? Saya banyak activity yang mana dulu nih? Yang dalam kreator. Komunitas kreator ya. Oh ya. Saat ini karena Sumpah Pemuda menjelang Sumpah Pemuda kemarin, jadi kita bikin lomba ya yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Tapi setiap kita punya di situ ada divisi-divisi ya. Divisi-divisi itu boleh melemparkan apapun aktivitasnya. Saya tampung. Ketika saya tampung, lalu saya mapping ini di mana, ini jadwalnya kapan, gitu. Jadi semua orang yang di dalam kreator ini memang saya minta untuk mana programnya. Ayo sini mana programnya. Gitu. Kalau gitu Ibu hebat nih. Jadi saya yang tampung sebanyak-banyaknya. Ibu tampung ya. Kalau yang mau jadi belajar content creator bisa ke fokus. Iya. Ya kan? Iya, belajar disiplin, inner peace, inner beauty. Udah jadi content creator gabung ke komunitas itu. Gabung semua ke situ. Terus kemudian dikenalin ke brand-brand buat kerjaan. Betul. Mantap ya. Mantap. Nah, di fokus juga mungkin ada cewek-cewek yang mau makeup artis. Nah, saya juga bisa ngajarin. Saya kan MUA. MUA juga, wah. Multi talent ya. Malah saya lihat juga instruktur Zumba. Iya, betul. Pantesan terus ya. Instruktur Zumba juga ya, walaupun umur-umur. Makanya saya bilang, saya nggak mau dibatasi dengan usia. Iya. Ini nih menjaga kesehatan, makanan dijaga nih, ya kan glowing terus. Keren. Ya, itu semua balik ke mindset ya. Balik ke mindset ya. Nah, problem di Indonesia ini kita nih sebenarnya bukan miskin modal, tapi miskin mindset. Nah, emang saya bikin kreator ini karena memang itu sebenarnya. Bagaimana mengangkat orang-orang muda ini agar mindsetnya itu, ayo, nggak usah mikirin modal, nggak usah mikirin apa. Yang penting action dulu. Gimana caranya upgrade diri. Itu aja dulu. Itu kalau kita hidup nih Kak, kalau kita kejar uang itu nggak akan selesai. Tapi kalau kita mikir kerja aja, udah kerja, kreativitas itu uang pasti nyari. Nggak kita yang cari uang. Kita everything under own control kita. Jadi nggak uang yang kontrol kita. Jadi kita juga kalau uang masuk juga kita lihat ini uang masuk ini apaan gitu. Kalau orang kan masuk aja terus Kalau kita juga harus tunggu dulu, ini uang apa nih? Gitu. Jadi sejauh itu kita semuanya bisa kontrol. Yes. Semuanya pasti oke. Nah Bu, mungkin Ibu ada tips juga nih atau rahasia suksesnya versi Bu Karina nih, mungkin bisa di-share kepada anak-anak muda ataupun siapapun yang nonton Bu. Ya. Sebenarnya sih tips-tipsnya itu banyak sekali, tapi saya lebih ke yang lebih sederhana aja. Buat teman-teman yang muda atau teman-teman yang sedang nonton kita, saya hanya minta agar kita semua ini bagaimana caranya kita membuka mindset kita dari dalam ini. Ya, ketika mindset kita udah terbuka, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah komitmen sama diri kita. Bahwa kita benar-benar mau menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Ketika kita menjadi orang yang bermanfaat, kita pasti rezeki datang. Fokusnya di manfaat ya? Yes. Fokusnya di manfaat dulu. Jangan cari uangnya dulu, manfaat dulu. Ketika kita melakukan itu untuk orang lain, otomatis kita disirami dong. Iya. Nah, setelah kita komitmen sama diri kita, konsisten. Konsisten itu penting. Banyak orang tidak mau konsisten karena mengalami kegagalan. Padahal kegagalan itu adalah bagian dari proses. Nggak ada orang berhasil tanpa gagal.
Nah, tapi orang sukses adalah orang yang bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan dalam nih. Iya. Biasa tuh kalau orang iya. udah ngomong-ngomong filsafat agak berat. Yes. Jadi tadi udah ya, komitmen, konsisten, yang satu disiplin. Disiplin itu bukan buat orang lain, Kak, buat diri kita. Ketika kita tahu yang namanya disiplin, kita bisa bilang enggak, kita bisa bilang iya. Contoh saya, ketika orang menawarkan saya sesuatu yang tidak baik, saya dari diri saya nggak nerima, tapi pikiran saya nggak enak untuk nolak, kan berantem tuh. Iya, berantem nih. Terima nggak. Iya. Saya nyatakan bahwa tidak. Iya. Terlepas di either orang itu enak nggak enak nerima iya. Itu masalah dia. Yang penting saya clear sama masalah saya. Hati yang paling tenang, berat ya? tuh sama diri kita tuh. Iya. Nah, inner peace tadi ya. Inner peace tadi. Nah, berantem, saya nggak mau berantem sama diri saya. Iya. Jadi saya disiplin sama diri saya. Saya bilang enggak. Ya, itu ya saya lempar lagi ke masalahnya ke mereka. Setelah disiplin, yang terakhir fokus. Bisnisnya Ibu fokus. Fokus ada singkatannya lagi tuh ya. Follow one course until success. Udah. Well done. Keren sih Bu Karina. Iya. Waduh, thank you so much ya Bu Karina udah sama-sama, sharing. Kak. Iya. Ini juga bisa membuka mindset anak-anak muda yang nonton gitu kan, bahwa tadi kan banyak hal-hal yang ya perlu fokus ini lah ya kalau kata fokus aja kita. Fokus bagaimana mengupgrade diri. Udah. Jadi bisa kehidupannya langsung berubah ya Bu. Asli berubah. Guarantee uang ya? kembali. Guarantee uang kembali. Benar. Memang yang nggak mudah adalah melaksanakannya ya Bu ya. Yang nggak mudah. Tapi ya tadi demi perubahan dalam hidup ya kita mesti melakukan hal-hal yang mungkin nggak enak ya. Iya. Saya dibilang kan disiplin nggak enak, konsisten nggak enak. Makanya jangan minum yang manis dulu. Oh gitu ya? Baru minum pahit. Minum pahit dulu, baru berasa manis banget. Ini kalau saya lagi penurunan badan, saya mau yang pahit-pahit aja nih. Iya, pahit dulu. Nanti pas minum manisnya, waduh nikmat banget gitu. Tapi kalau kita minum teh manis dulu, begitu minum teh pahit, jadinya rasanya pahit, nggak enak banget. Iya kan? Gitu. Bu Karina, thank you so much udah berbagi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Karina, siapa tahu ada yang kelupaan. Udah cukup, saya rasa buat teman-teman di Gen Z, yuk gabung kita di Forum Kreator Media Indonesia. Nanti juga ada Kak Herman di situ dengan saya ya. Kita gabung dan kita akan membuat satu program-program buat para kreator dan tools maker. Jadi kita bergabung untuk kita bagaimana upgrade diri dan menaikkan income dan bermanfaat buat banyak orang. So thank you ya Bu Karina ya. Sama-sama Kak. Aduh, pokoknya seneng banget nih bisa ngobrol hari ini, meluangkan waktu. Padahal jauh nih, Ibu dari Batam ya Bang. Enggak apa-apa, sejauh masih Indonesia ada kan. Aduh, senang sekali udah datang dari Batam ke Jakarta bisa podcast di sini. Sukses ya buat Bu Karina, sukses buat fokusnya. Thank you so much. Nanti kita berkolaborasi lebih lanjut. Sip. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Nanti bisa cek Instagramnya Bu Karina. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Bu Karina. Bye-bye. Bye. Bayangin, tinggal di apartemen yang jaraknya cuma 5 menit ke stasiun, 3 menit ke mall, dan 1 langkah ke pusat kota Tangerang. Ada loh tempatnya. Kenal ini, Victoria Square, Tangerang. Apartemen strategis di tengah kota yang bikin hidup kamu super praktis. Mau belanja, dekat ke Tang City Mall. Mau commute ke Jakarta, stasiun cuma selemparan batu aja. Mau santai, ada kolam renang, gym, jogging track, sky garden, dan coworking space yang semuanya ada di dalam kawasan. Suasananya nyaman, keamanannya 24 jam, dan lingkungan modern yang cocok banget buat kamu yang aktif dan dinamis. So, tinggal di kota nggak harus ribet, yuk upgrade gaya hidupmu di Victoria Square, Tangerang.